Warta Musik Indonesia. Ketika semua telah berakhir, hilang sudah harapan di hati. Ketika semua telah berakhir, takkan ada rasa di antara kita. Ketika semua telah berakhir, ku tak tahu apa yang ku cari. Ketika semua telah berakhir, ku terduduk menunggu datangnya pagi. Halo, saya Riko. Saya main gitar di Moka dan songwriting utama di Moka juga. Saya Arina, vokalisnya dari band Moka. Kami kemarin tanggal 20 Desember baru aja menyelenggarakan sebuah konser yang bertajuk konser 20 tahun Moka. Moka sebenarnya berdiri sejak tahun 1997. Namun panggung pertama mereka muncul ke publik, menjadikan tanggal 1 November 1999 sebagai hari jadi grup band yang berhasil sukses menjadi salah satu band indie yang populer di kalangan para remaja Indonesia, khususnya di awal tahun 2000-an. Lagu-lagu Moka banyak menggunakan bahasa Inggris dengan alasan memudahkan penulisan syair serta kesesuaian dengan warna lagu pop dengan sentuhan swing jazz, twee pop dan suasana ala tahun 60-an. Karena memang tujuannya hanya pengen bikin lagu yang sempurna. Jadi kalau ibaratnya ini sebuah karya seni atau lukisan misalnya ya, katakanlah kita mau pilih medianya pakai cat apa gitu, mau cat air, cat plakat, cat minyak misalnya. Buat kita bahasa tuh seperti itu. Jadi apa yang bisa bikin gambar ini atau karya ini jadi indah dilihat gitu. Nah, dulu kami menganggap yang paling pas untuk bikin lagu-lagu ini terdengar indah ya bahasa Inggris, makanya kita gunakan itu. Nah, sekarang kita lagi mau mencoba pakai media yang berbeda. Kita tidak pernah tahu bagaimana penulis. Penulis lirik itu kan sebenarnya sama saja dengan penulis pada umumnya. Apa yang paling mudah bagi dia mengekspresikan rasa dan amatan indrawi? Kita tidak pernah tahu. Mungkin bagi penulis lirik di Moka
Arina ini. Dia lebih nyaman dalam bahasa Inggris walaupun Baby, hold my hand, count to 10, break the chain, I'm gonna take you inside my space. Baby, don't be afraid, maybe it's our fate. Just wait and see, I'm gonna shout about it. It is you. Pada warta musik, Arina dan Rico mengisahkan kembali terbentuknya band mereka yang berawal dari teman sepermainan. Arina dan Rico sama-sama mahasiswa Institut Teknologi Nasional Bandung. Keduanya sempat tergabung dalam band kampus pada tahun 97. Namun karena tidak cocok dengan anggota lainnya, Arina dan Rico kemudian memutuskan untuk keluar dan sepakat mendirikan Mocha. Life is just a bowl of cherries. Sometimes it is sweeter filled with worries. Don't be afraid when things go wrong, just be strong. When things seems up in the air and everything is so unfair, and you stumble and fall, just pick yourself up and sing. Nah, sebenarnya saya dan Rico yang main gitar tuh udah ngeband bareng sejak tahun 97 karena kita sama-sama desain interior. Terus ya goalnya sih nggak ada, cuman pengen bersenang-senang aja setiap kali ada pesta inaugurasi ini gitu kan. Tapi sayangnya band yang dulu kami bentuk lagunya udah jadi nih sebenarnya. Ada sekitar 4 lagu, 5 lagu, cuman personil yang lainnya agak kurang menerima gitu. Mungkin mereka punya visi yang lain dan misi yang lain, akhirnya ya bubar. Bertemu dengan Indra Masat dan Ahmad Pratama 2 tahun kemudian. Keduanya juga merupakan mahasiswa Institut Teknologi Nasional Bandung, jurusan Desain Produk. Pejamkan matamu, berbaring yang tenang, sunggingkan senyuman sebelum kau tidur, ucapkan salam. Kemudian tahun 99 Rico kebetulan suka nangkep di kontrakannya pemain drum dan pemain bassnya Mocha nih, ada Thomas sama Indra. Nah akhirnya dia membawa nih materi-materi lama yang dari band kami dulu, akhirnya di jam bareng. Terus tahunya hasilnya oke, dan akhirnya dia mengontak saya, ternyata lagu yang dulu nggak setengah jadi itu sama Thomas sama Indra akhirnya jadi bagus loh. Kamu ayo coba ikutan yuk, kita isi vokal iseng-iseng aja. Ya udah akhirnya mulailah kami main-main iseng tahun 99, tapi hanya di kontrakan itu aja. Pada tahun 2002, Mocha tampil ke publik lewat album kompilasi yang langsung merebut hati penggemar. Terus waktu itu ya masuk radio malam-malam jam 2 itu kita tongkrongin jam 2 malam-malam. Wah, lagu kita di-setel di radio. Zaman 2000 pertama masuk radio tuh sekitar 2001 kalau nggak salah 2000. Cuman waktu itu kita seangkatan nama Peter Pan. Kita saingan nama lagu Mimpi Yang Sempurna. Jadi Noah juga belum ganti nama ya, masih Peter Pan. Terus mereka juga masih kompilasi, kita juga masih kompilasi. Nah kita seangkatan sama mereka. Iya, waktu pertama kali keluar saya inget banget, itu kan lagi bulan puasa. Saya inget subuh-subuh tuh diputar lagu Me and My Boyfriend. Mereka tuh banyak yang komentar penyiar radio yang, wah saya sangka ini band dari Swedia tapi dari Bandung ya gitu. Ya tersanjung juga sih, walaupun memang ya awal-awal agak sulit ya, karena dulu tuh zamannya lagi band Padi kalau nggak salah yang lagi nomor 1 banget ya. Ya memang Indonesia sekali gitu. Sementara muncullah kita dengan full bahasa Inggris, musik yang tidak umum pada zamannya. Jadi ya, tapi keuntungannya kita jadi stand out dibanding yang lain. Hanya berselang setahun, Mocha kemudian mengeluarkan debut albumnya yang berjudul My Diary di bawah label indie label
Fast Forward Record dan meledak di pasaran. Terutama lagu mereka yang berjudul Secret Admirer dan Me and My Boyfriend. Video klip Me and My Boyfriend bahkan mendapat penghargaan sebagai Best Video of the Year versi MTV, penghargaan musik Indonesia tahun 2003. Kalau menurut saya nggak bersaing, tapi mereka tidak tersingkirkan gitu. Artinya ada banyak raksasa di sekitar Mocha, tapi Mocha tidak tertendang atau tersepak gitu. Karena mereka ada di zonanya sendiri yang aman dari para raksasa itu. Mocha jelas bukan raksasa menurut saya. Dia kecil-kecil aja, tapi dia banyak yang gemari. Hello dear, what can I do for you? Will you go and swing along tonight? Just take a step and they'll do the rest. Mocha juga sempat menekan kontrak dengan sebuah studio rekaman indie di Jepang, Excellent Records, untuk mengisi satu lagu dalam album yang format rilisnya adalah kompilasi box set yang berjudul Pop Renaissance. Pada tahun 2005, Mocha kembali merilis album mereka yang berjudul Friends. Dalam album ini, Mocha menggait Bob Tutupoli untuk mengisi suara dalam lagu This Conversation dan Swing It Bob. Kalau album pertama memang itu full Rico. Kalau untuk album My Diary, kalau saya hanya bantu lirik aja. Kalau untuk album pertama, saya baru benar-benar berani bikin lagu tuh album kedua. Ada beberapa lagu yang, tapi saya dulu mempunyai kesulitan bikin lagu cinta, nggak tahu kenapa. Jadi tema lagu yang saya buat tuh selalu aneh. Kayak di album Friends yang kedua tuh ada judul lagunya Body Zeus, itu lagu buat anjing saya. Jadi ceritanya memang cuma jalan-jalan sama anjing doang. Terus saya juga bikin lagu judulnya Swing It Bob, itu karena saya nggak tahu kenapa saya teringat sama Bob Tutupoli. Karena waktu kecil saya suka banget nonton kuis Chandra Kirana ya, kalau nggak salah. Ya itu, saya dulu mengidolakan beliau dan nggak tahu kenapa suatu hari saya pengen bikin lagu swing yang ada kata Bobnya. Mocha juga pernah terlibat dalam pembuatan soundtrack film Catatan Akhir Sekolah yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo dan sinetron TV Fairies The Series. Mocha juga membuat sebuah mini album berisi 6 buah lagu, 2 diantaranya berbahasa Indonesia. Mini album ini sebelumnya berjudul Sunday Afternoon, tapi dirilis dengan judul Untuk Rena. Hal ini tidak lepas karena Mocha terinspirasi naskah cerita film dan anak-anak dengan judul yang sama. Mocha tak hanya mendapat inspirasi, mereka juga mendapat kesempatan untuk memasukkan lagu mereka yang berjudul Happy dan Sebelum Kau Tidur sebagai soundtrack film garapan Riri Reza tersebut. Hanya satu pintaku untuk memandang langit biru dalam dekap seorang ibu. Hanya satu pintaku untuk bercanda dan tertawa di pangkuan seorang. Tahun 2007, Mocha kembali mengeluarkan album ketiga mereka yang diberi judul Colors. Pada tahun 2010, Mocha merilis album untuk publik Korea Selatan berjudul Happy. Album ini dirilis label yang selama ini menangani karya-karya Mocha di Korea Selatan, Beatport Music Records. Di Korea Selatan, Mocha memang memiliki nama besar karena lagu-lagunya banyak dipakai iklan dan soundtrack drama. Jangan takut, aku ada di sini menemanimu, menemanimu. Sudahlah, lupakan saja semua yang telah terjadi pada hari ini. Sudahlah, relakan saja, akan datang waktunya untuk yang baru. Sudahlah, biarkan saja, kau akan bertemu yang terbaik dalam hidupmu. Sudahlah, lepaskan saja, hanya waktu yang akan menjawabnya. Kau yang kini dilanda patah hati, jangan sedih, aku ada di sini.
album terakhir itu kan ada lagu Teman Sejati ya. Memang Teman Sejati sih semua umur lah. Itu tema-tema yang lain tuh, tema-tema yang remaja, apakah tidak akan digaungkan atau. Tapi apapun lah sebetulnya kita mengharapkan mereka berkarya jujuran. Ya, artinya selama ini mereka begitu orang dengan segala positif dan minusnya pandangan orang dan telinga orang, ya nyatanya diterima. Pada tahun 2014, Mocha kembali merilis albumnya yang berjudul Home. Yang paling baru, Mocha juga merilis album kelima mereka pada tahun 2018. Album itu mereka beri judul 5. Setelah sukses dengan lagu Teman Sejati sebagai single pertama, di awal Februari 2019, Mocha kembali melepas single kedua bertema kebinekaan, Aku dan Kamu. Dan yang paling spesial adalah lagu Semoga, satu single lain yang baru mereka rilis jelang mereka berulang tahun ke-20. Seperti biasa kita duduk di sini, seperti biasa kita sambut mentari. Itu terinspirasi dari teman saya yang kena kanker. Waktu itu saya lihat di IG story-nya, istrinya sama dia lagi berjemur. Kan karena kalau habis kemoterapi ya, bagusnya berjemur tuh ya mas ya. Lagi jemuran, terus saya suka sekali ya sama pasangan ini karena mereka walaupun si suaminya sakit tuh, mereka tuh nggak pernah ngeluh gitu. Jadi terus suatu hari saya bikin lagu itu, terus kita rekam lewat video, dinyanyiin oleh Arina. Waktu saya main di Makassar, ini tolong nyanyiin lagu ini, terus nyanyiin, terus kita kirim via WhatsApp. Sebenarnya kita nggak bermaksud apa-apa sih, cuman lagu itu cuman jadi penyemangat aja. Harus udah makasih ya. Dan karena laki-lakinya nih yang kena kanker otak ini, dia kan habis kemo tuh ada beberapa sel yang rusak gitu. Jadi kadang-kadang dia habis nonton, besok paginya dia pasti lupa lagi gitu. Ini siapa? Ini Mocha. Oh, tapi dia seneng lagi gitu. Jadi intinya sih tiap hari dia harus dikasih denger lagu itu sampai akhirnya Tuhan memanggil dia. Sampai di sini Warta Musik Indonesia. Saya Budi Prihantoro mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa dalam program berikutnya. Biasa kita duduk di sini, seperti biasa kita sambut mentari, seperti hari yang lalu menyambut pagi ini. Semoga semua baik-baik saja. Semoga semua ada jalannya. Semoga semua baik-baik saja. Seperti mimpi kita berdua. Semoga semua baik-baik saja. Semoga semua ada jalannya. Semoga semua baik-baik saja. Semoga semua ada jalannya. Semoga semua baik-baik saja. Seperti mimpi kita berdua. Warta Musik Indonesia.